Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di hari ini. Sesuai jadwal, hari ini kita penjelasan tentang tata cara dalam administrasi transaksi. Tuh ya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan praktek, saya akan menjelaskan beberapa hal di dalam mesin cash register ini. Itu berkaitannya dengan transaksi dengan pelanggan atau transaksi jual beli gitu. Nah, sebelum itu kita sebagai kasir yang pertama harus mempersiapkan alat. Nah, yang pertama ada ini apa namanya? Staples. Oke. Yang kedua ada penjepit kertas. Yang ketiga pensil. Nah, gunanya pensil ini biasanya kasir untuk menandai, barangkali di sana ada yang diskon, ada yang barang promo, maka produk yang itu harus dikasih tahu atau dilengkapi. Oke, selanjutnya sebelum melakukan transaksi, ya sebelum toko itu dibuka, kita harus memastikan terlebih dahulu uang modal. Nah, uang modal ini harus dimasukkan ke dalam laci cash register. Kita harus memilah uang ini, memasukkannya di dalam cash register. Itu harus dipilih, misalnya uang 20 ribuan, uang 50 ribuan, uang 10 ribuan dan sebagainya. Itu harus dipisah di laci cash register. Oke, sebelum praktek saya mau masukkan dulu uangnya. Ini tinggal ditutup. Nah, boleh, kita udah siap melakukan transaksi penjualan. Nah, selanjutnya kertas berbagai ukuran untuk tempat atau wadah dari produk tersebut. Nah, selanjutnya cara mengoperasikan peralatan transaksi jual beli menggunakan mesin cash register. Seorang kasir harus mampu menggunakan atau menghidupkan mesin cash register sebelum transaksi penjualan. Yang pertama, kita kunci di posisi off, ya, masuk ke P. Nah, ring, ya, harus begitu nyala gitu. Selanjutnya kita harus mengetahui kode-kode yang ada di dalam cash register, bahwa untuk membuktikan bahwa barang tersebut atau produk tersebut sudah terinput di dalam mesin cash register gitu. Nah, saya contohkan salah satu contoh, misalnya barang tersebut sudah masuk di dalam cash register. Kita coba kode misalnya 120. Nah, kalau tidak ada kalau bunyi seperti itu sudah masuk, berarti sudah termasuk di dalam mesin cash register. Tapi jika tidak, contoh seperti ini. Nah, kalau ada bunyi seperti itu, tandanya produk tersebut belum terinput datanya di dalam cash register. Itu. Maka produk yang ada di tempat penjualan kita itu harus masuk di dalam mesin cash register, baik itu nama, harga, itu kegunaan dan sebagainya. Itu. Nah, yang pertama, jika sudah menggunakan ini, contoh tadi 215 misalnya. Nah, ada tertera di sini harganya. Misalnya kita subtotal. Nah, yang harus dibeli atau dibayar oleh pelanggan itu dikasih tahu kepada pelanggan oleh si kasir tersebut. Misalnya di sini 331.000. Nah, kita kasih tahu kepada si pelanggan tersebut bahwa yang harus dibayar oleh pelanggan senilai 30.000 atau 31.000 rupiah. Nah, kalau sudah dibayar, misalnya di sini 31.000 rupiah. Nah, dibayar oleh pelanggan atau konsumen, misalnya 50.000. Nah, sebelum di print out, kita masukkan uang yang diberikan atau yang dibayarkan oleh konsumen kepada kasir. Misalnya di sini total harga yang harus dibayar adalah 31.000.
memberikan uang, misalnya si pelanggan ke kasir itu 50.000, kita tuliskan di sini 50.000. Nah, setelah dimasukkan nominal uangnya baru di CA atau di print out gitu. Nah, di sini akan keluar uangnya. Tuh ya. Kanan. Struk ini tanda bukti transaksi penjualan atau yang harus dibayar oleh pelanggan. Jangan lupa kita tempelkan di dalam plastik atau dikasih kepada pelanggan gitu. Ini mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan. Oh iya Pak, pengen nanya. Ya. Kalau ada pembeli, misalkan dia membeli satu produk, gimana cara masukinnya Pak? Kalau satu produk cukup ditekan satu, misalnya satu produk kode tersebut misalnya 125, tekan satu kali. Kemudian tekan value, dia akan muncul. Tapi kalau misalnya satu produk belinya dua, misalnya Pepsodent, pasta gigi Pepsodent misalnya, produknya satu, produk Pepsodent tapi belinya dua atau lebih. Nah, kita tekan angka 2 misalnya, kalau beli 2 ya, 2, tekan det atau kali di sini, dikalikan kali langsung kodenya. Nah, misalnya 125 itu kode Pepsodent. Lalu ketik value. Nah, itu karena tidak ada bunyi panjang, berarti sudah terdaftar di dalam mesin cash register. Yang dibayar, contoh misalnya 45.000, kita subtotal dulu. Nah, dibayar oleh pelanggan 50.000, kasih tahu bahwa yang harus dibayar adalah 45.000 rupiah. Penjelasan dari saya ini cukup. Terima kasih. Sebelum kita praktek, nanti kita praktek transaksi jual beli saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.